Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel again. Oke, eh, di sini aku mau ngajarin dan sama-sama belajar tentang gimana sih cara ngoding di Visual Studio Code dan kenapa harus di sana dan apa aja sih keunggulan-unggulannya sampai banyak banget orang yang make Visual Studio Code ini. Oke? Jadi sebelum aku mempresentasikan kepada kalian tentang Visual Studio Code ini, aku ingin memperkenalkan diri dulu. Aku Zulfa Al-Ilmi dari Jakarta. Asal sekolahku dari Minhajus Sohaba Boarding School, jadi nggak ada basic sama sekali tentang programming gitu, ya. Di sini aku jurusan programming dan sekarang tinggal di IDN Jonggol sebagai musyrifah di sini. Oke guys, di sini aku ingin ini apa itu Visual Studio Code gitu. Jadi kita akan mengartikan apa sih Visual Studio Code itu. Visual Studio Code itu sebuah code editor yang bisa digunakan di semua desktop. Jadi kalian mau punya desktop apapun itu bisa dipakai itu. Terus softwarenya juga bisa dipakai di semua operasi sistem gitu, kayak Windows, Linux, Mac gitu. Terus software ini juga juga cukup penting untuk dipakai membuat dan mengedit source code dari berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript dan yang lain-lain ya. Terus di sini juga kalian bisa gunakan untuk mengedit source code dari berbagai bahasa lain seperti PHP, Python ataupun Net gitu. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih harus si Visual Studio Code ini yang dipakai? Nah, jadi Visual Studio Code ini memberikan kebebasan kepada pengguna fitur-fitur tambahan kayak memberi kebebasan kepada pengguna seperti terdapat fitur-fitur tambahan pilihan yang dapat memperluas kemampuan editor sesuai dengan kebutuhan si pengguna gitu. Jadi dari kenapa ini adalah keunggulan. Nah, keunggulannya ini guys. Nah, di sini ada multi platform, yaitu multi platform ini salah satu keunggulan yang cukup penting ya, cukup penting dari dari VS Code ini. Aku singkatnya VS Code aja ya. Dari VS Code ini, penggunaannya yang bisa digunakan untuk digunakan pada semua platform. Jadi software ini bisa kamu gunakan di semua desktop deh, seperti kayak yang tadi aku bilang, kayak ada Windows, Mac, Linux gitu. Terus yang keduanya ini ada fitur-fiturnya sangat lengkap. Jadi fitur-fiturnya ini sangat lengkap. Jadi dari terdapat ada apa sih namanya sih itu extension, iya extension marketplace gitu. Digunakan extension marketplace ini merupakan tempat yang bisa digunakan, yang bisa kamu gunakan untuk mencari dan menambah fitur yang ada. Nantinya kamu bisa menggunakan semua fitur dengan bebas gitu. Jadi fiturnya lengkap banget gitu. Nanti kita kasih tahu apa aja sih yang ada di VS Code ini, oke? Terus ada performanya sangat cepat, wow, performanya sangat cepat. Dengan banyaknya fitur yang ada, mungkin kamu akan merasakan jika software ini akan menjadi lambat, gitu. Jadi kalau misalnya ada banyak fitur, mungkin kamu berpikir kayak, ini bakal lambat gitu. Tapi nyatanya enggak guys, enggak lambat, meskipun dia banyak fitur dan extension,
performanya tetap cepat dan ya kinerjanya bagus gitu. Mendapatkan dukungan arsitektur yang terbaik gitu. Contohnya adalah Electron untuk pengembangan JavaScript ataupun Node.js atau juga penggunaan Monaco Cloud Edit Cloud nggak tahu bacanya ya guys. Lupa sedikit lah ya. Cloud Editor untuk pengembangan HTML. Terus ada juga arsitektur lain seperti Rosline untuk net dan yang lainnya. Oke. Lalu ada plugin apa saja sih yang terdapat di VS Code ini? Nah, plugin-pluginnya ini ada antara lain Live Server. Live Server ini berfungsi untuk membuat sebuah server pengembangan lokal secara real time. Jadi kayak bisa langsung gitu loh guys, bisa langsung bukan jadi sih apa ya, kayak nggak perlu ribet-ribet lagi kayak kalian ngoding di Notepad gitu loh, sehingga kamu tidak perlu lagi menggunakan bantuan Sam untuk menjalankan bahasa pemrograman yang berjalan di bawah seperti PHP gitu. Oke. Terus yang kedua ini ada auto close tag. Jadi auto close tag ini merupakan ekstensi yang dapat membantu menambahkan penutup tag HTML sehingga dapat mempercepat proses pengembangan. Jadi kayak kalau misalnya kamu bikin HTML nih, terus itu tuh kayak langsung di close gitu loh guys. Apa namanya, blok itunya tuh langsung di close gitu, nanti kita belajar ya. Terus ada auto rename tag, ya sama ya. Terus ekstensi ini cukup membantu ketika kamu membangun source code yang berjumlah besar. Ketika kamu ingin melakukan perubahan tag, kamu tidak perlu mengganti kedua tag pembuka maupun penutup yang biasanya saling berjauhan, cukup salah satunya saja. Jadi sama kayak tadi, tapi ini rename tag. Jadi kayak nanti kita coba, oke? Ada ini namanya Beautify. Nah, ekstensi yang secara otomatis membantu kamu memperbaiki format search kode yang berantakan. Terus ada PHP IntelliSense. Ini fitur kode completion dengan saran yang detail dan dukungan secara langsung pada sumber-sumber source code. Nah, dari plugin-plugin yang ini nih, ternyata masih banyak lagi guys. Aku cuma nulisin 5 doang. Jadi kayak ada OneDoc Pro, terus Open in Browser, terus Peltier, Errorlens, Better Comments gitu. Jadi banyak deh kayak plugin-plugin atau fitur-fitur yang di si VS Code ini gitu. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita ngoding di VS Code? Oke, ikutin terus ya guys. Jadi di sini aku ingin sama-sama belajar sama kalian gimana caranya ngoding di VS Code. Oke. Oke guys, jadi kita langsung ke gimana caranya. Jadi pertama-tama kita bikin folder dulu, terserah kalian pengen bikin di mana. Misalnya aku bikin di sini ya, new folder. Ini. Ya maaf guys, tadi ada suara bel ya. Nah udah nih new folder, terus misalnya kita namain, rename aja. Rename misalnya belajar. Oke. Sudah, terus kita buka VS Code-nya. Nih VS Code-nya. Kita buka. Oh iya, kalau misalnya kalian belum download VS Code, itu kalian bisa download nanti aku kasih linknya di bawah, dan nanti tuh tampilannya itu kalian akan ini loh guys, sebentar ya, aku kasih tampilannya dulu seperti. Nah,
tampilannya itu nanti ketika kalian buka ininya, webnya, link yang aku kasih, ntar tampilannya tuh kayak gini. Jadi ada operasi sistemnya, ada Windows, ada Linux, ada Mac gitu. Jadi kalian tergantung, kalau misalnya kalian pakai Mac ya udah berarti kalian download yang ini. Kalau kalian pakai Windows ya udah berarti download ini gitu. Nah, kalau aku kan pakai Windows jadi aku downloadnya pakai ini, tapi karena aku sudah ada gitu, sudah ada nih di sini nih, sudah ada VS Code-nya. Ya udah berarti aku nggak usah. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah download, ntar download langsung ke bawah gini. Nah, pas udah ke bawah gini, itu tuh nanti langsung diinstal aja gitu. Nanti setelah sudah selesai downloadnya, diinstal, nanti bakalan nongol seperti ini gitu. Jadi kita buka Visual Studio Code-nya nih, VS Code-nya. Tadi kan kita bikin folder dulu kan nih, folder belajar ini. Dan gitu kita buka VS Code-nya. Dah, kita buka. Nah, tadi udah dibuka sih. Udah dibuka. Maaf guys. Nah, ini dia. Ini tampilan awalnya tuh kayak gini guys. Tampilan awalnya seperti ini. Dan di mana yang ada extensionnya nih di sini. Di sini yang ada extensionnya kayak live server gitu, ya. Terus di mana kita buat ngodingnya? Jadi di sini. Jadi kita bisa langsung open folder, tadi cari yang dokumen saya tadi. Nih langsung ke belajar, atau kita buka folder, kita tarik aja terus kita langsung ke sini aja. Gitu guys. Nah, terus gimana nih caranya buat kita biar langsung mengoding? Sebelum itu kalian itu harus mengetahui apa aja bagian-bagian di dalam HTML itu atau di dalam web itu. Nah, di dalam web itu kita bikin dulu, misalnya di sini itu ada index, misal ya, index HTML. Oke, done. Jadi di dalam web itu atau di dalam sebuah HTML itu ada HTML itu sendiri dan penutup. Jadi kalau misalnya di VS Code, makanya di VS Code itu mempermudah. Karena apa? Ketika kita sudah membuka suatu suatu fitur kayak ini nih, kayak si HTML ini, dia tuh langsung menutup kayak tadi auto close, ya, auto close tag, auto close rename, like this lah. Terus di dalam HTML ini ada yang namanya head. Oke, kita tulis head. Head itu yang mana sih? Head itu adalah yang ini. Ini namanya head guys. Nah, terus di dalam head itu, di dalam head ini ada si title. Bukan title, tapi title. Berarti ini typo. Kalau misalnya typo itu susah gitu. Maksudnya kayak nggak bisa, kayak udah hancur semuanya gitu guys. Hati-hati ya guys yang jadi programmer. Misalnya di sini kita pengen kasih hello, dan jangan lupa di di save CTRL atau Ctrl S. Cara tahu gimana dia save atau belum itu adalah lihat yang ini nih. Tadi di sini tuh ada putih-putih gitu. Misalnya aku tambahin tanda seru deh.
Di sini nah kan nongol nih karena ini menunjukkan dia belum di save guys gitu. Jadi kita pencet Ctrl S, Ctrl, terus abis itu kita pencet S. Oh, oke. Nah, ketika kita membuka si webnya ini, misalnya ya, tadi ada belajar, ini, bukan, ini, kita buka indeks. Nongol lah seperti ini guys, gitu. Hello, gitu. Oke. Setelah ada si head ini, di dalam head juga ada body. Ya. Kita misal pengen ngisi apa dalam body ini, misalnya kita sebelum itu juga kita harus masukin H1. H1 tuh kayak teksnya gitu guys. Misalnya hello guys, hello guys. Gitu, oke. Terus Ctrl S, kita hello guys, nongol kan hello guys gitu. Terus misalnya ada lagi, bisa nggak kalau misalnya ini tuh H1, H2, H3, H4? Bisa. Misal H2 gitu. Langsung ada hello. Nah, ini tuh kayak semakin ke bawah itu ukurannya semakin kecil. Gitu. Terus kalau pengen ditambahin paragraf, itu dia tinggal ditambahin tanda kurung P. Misalnya kamu dan kamu akan bersama kamu dan kamu akan misalnya guys, terus kita save, kita ulang lagi ya di sini. Kamu dan kamu akan bersama kamu dan kamu akan selalu menjadi kamu, gitu guys. Oke. Lalu ini aja. Oke guys, jadi ini tadi aku tampilkan seperti ini karena biar gampang gitu ya guys. Nah, terus pasti kalian juga bingung. Ini kan dia mempermudah, kenapa ini masih susah? Kenapa kita harus nulis-nulis lagi kayak gini terus nanti ada typo? Tenang guys, di FS Code ini itu dia gampang. Mau aku tunjukin, kita hapus semua dulu. Nah, pertama adalah kalian harus pencet shift atau tanda seru kan, shift angka 1 itu jadi tanda seru. Terus udah seperti ada tampilan seperti ini, kita pencet enter aja. Tuh. Jadi kan guys, nah tuh. Jadi seperti ini. Jadi di sini udah ada HTML-nya, ada penutupnya juga, terus ada head-nya, ada head. Terus dalam head itu ada title. Nah, title ini bisa kita rubah. Tadi kita rubahnya apa? Hello ya, guys. Hello. Nah, hello tanda seru 2. Ini kita save. Coba ya kita save Ctrl S. Jadi guys tuh, jadi langsung ada semuanya guys. Terus di dalam body kita masih tetap harus nulis ya guys. A1. Nah, terus misalnya kamu misalnya hello guys. Hello guys. Terus Ctrl S, terus swing. Hello guys. Terus ada 2 lagi H2 misalnya hello guys lagi misalnya ya, terus kita refresh lagi ini. Nah, hello guys, jadi dia tuh kayak judul gitu loh guys, kayak judul ya. Terus H3 hello guys, sebenarnya ada 3 penandakan 3 aja gitu ya. Terus Ctrl
Kita refresh lagi. Halo guys. Gitu. Nah, terus kita pengen kasih paragraf nih. Paragraf. Kita P, terus kamu. Misalnya kamu. Misalnya ya. Nah, tes kamu. Terus kita pengen bikin rada paragraf. Apa namanya? Paragraf baru. Kamu dan kamu. Jadi seperti ini guys. Jadi di dalam HTML itu tadi ada apa aja? Ada head itu ada HTML itu sendiri, terus ada penutupnya itu biasanya diituin pakai tanda miring gini penutupnya. Terus ada head, ini ada penutup head juga kan, ada gini. Terus di sini ada title. Ini apa sih? Gak usah pikirin yang ini guys. Terus udah gitu title, terus ini head, bla 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 segala macam. Nah, terus kalau misalnya kalian udah misalnya mau ngedesain gitu, nah aku ada mana ya? Nah, ini guys. Nih kayak di sini Ilmi. Terus bukan detail ya, bukan detail. Salah di indeks. Terus kalian misalnya bikin seperti ini nih yang aku buat, terus misalnya begini. Gimana sih pengen jadi begini, begitu dan begono. Ini belum aku setting ya. Jadi nih nanti di sini ada HTML, terus ada head, terus ada CSS. CSS ini biar dia untuk memberikan warna ya. Untuk memberikan warna. Jadi nih aku kasih tahu. Nih seperti yang di sini. Ini kan ini tuh maksudnya itu adalah di futsal, di bagian futsal itu dikasih warna gitu guys. Nah dikasih kelas grid container. Grid container tuh yang mana? Nah grid container tuh yang ini. Di sini tuh nanti dia dikasih warna gitu loh guys. Terus ada grid item segala macam, ntar kalian belajar. Terus nanti kalau misalnya kalian pengen ngerubah style, pengen dirubah-rubah seperti ini CSS kayak gini, itu CSS internal pakai si style ini. Gitu. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Kayaknya banyak barangnya sih guys. Maaf ya guys, soalnya baru belajar juga. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat dan membantu kalian untuk mengoding gitu ya. Ya, thank you. Don't forget to follow my YouTube. Follow my follow. sorry ya. Aduh ya Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube aku ya. Gitu. Jadi komen apa aja yang harus aku lakukan selanjutnya. Ya, oke. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Gurujurus.